You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kayaknya masih pada belum semangat nih. Kakak tanya sekali lagi ya. Adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus adik-adik persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Nah, itu dia tadi adik-adik yang harus adik-adik persiapkan. Sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita angkat satu pujian dengan judul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Aya. Terima kasih Kak Yola. Nah,
Sekarang kita mau berdoa. Gimana sikap doanya yang baik? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tadi malam, sehingga kami bisa bangun dan mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, tolong sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik masih semangat? Masih dong, anak-anak Tuhan Yesus pasti pada semangat. Oke, adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita angkat satu pujian, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syakrak. Saya Laskar Kristus, syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syakrak. Saya Laskar Kristus, syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syakrak. Saya Laskar Kristus, syakrak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik tahu kan Tuhan Yesus itu sangat baik sekali kepada kita semua. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Yuk, sekarang kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Adik-adik tahu kan lagunya? Tahu, oke. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi persembahan kali ini akan dipandu oleh Kak Inga. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Untuk itu jangan lupa ya, siapkan amplopnya. Nah, sebelum kita memulai persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah. Dan sekarang tiba saatnya kami ingin mengumpulkan persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati, supaya persembahan-Mu ini bisa menjadi yang terbaik untuk gereja kami nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk pujian persembahan kita angkat pujian bertambah-tambah. Tambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah puji-pujian, sudah berdoa, sudah persembahan. Nah sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumumannya akan disampaikan oleh Kak Ica. Halo adik-adik, hari ini kakak akan memberikan pengumuman buat kita semua. Pengumuman kita yang pertama, adik-adik, karena kita sekarang lagi masih dalam keadaan wabah COVID-19, adik-adik harus rajin-rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, adik-adik harus makan makanan yang cukup bergizi ya. Yang ketiga, jangan lupa adik-adik harus minum vitamin. Dan yang keempat, nih, kalau adik-adik mau bepergian, adik-adik harus menggunakan masker. Karena memang sudah diberitahukan pemerintah, kalau kita keluar rumah harus menggunakan masker. Kita keluar rumahnya apabila ada yang penting-penting saja ya. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Dan pengumuman lainnya, tiap minggu kita ada persembahan untuk sekolah minggu. Nanti akan ada kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengambil uang persembahan ke rumah. Yang terakhir, jangan lupa setiap minggu adik-adik harus tetap ikut ibadah sekolah minggu dan kakak-kakak SPR ada ibadah SPR. Baik adik-adik, demikian pengumuman dari kakak. Sekarang kita akan pisah kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas SPR. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Hai Ngasusar, gimana kabar kalian? Kakak yakin kabar kalian pasti luar biasa. Oke? Nah, bentar. Kakak mau nanya dulu nih ke kalian. Selama di rumah, kalian ngapain aja sih? Biar kakak tebak ya. Kalian pasti ada nge-game. Habis itu tidur. Oh ya, bantu orang tua, ya kan? Sama itu. Ngerjain PR dari sekolah. Ya nggak? Oh, jelas dong. Nah, walaupun banyak kegiatan kita yang dilakukan di rumah dan kita terus-terusan di rumah, tapi kita harus tetap semangat dan kita harus tetap gembira, oke? Oke dong. Sekarang biar tambah semangat dan tambah gembira, kakak mau ajak kalian buat puji nama Tuhan. Lagu-lagunya ini nih biar kakak mainin pakai gitar ya. Kalian tebak nih apa ya? Ini lagu pertama.
Itu lagu pertama. Ada yang tahu nggak sudah? Oh, nih lagu kedua ya. Itu lagu kedua. Habis itu ini lagu ketiga. Ada yang tahu? 3 lagunya apa? Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya, Saya Bergirang, dan Aku Istimewa. Musik! Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang saya bergirang hati, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Baiklah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke? Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai pagi ini ya Tuhan. Selama kami ibadah dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu, yang bercerita. Engkau berkati juga kami yang mendengarkan, supaya firman-Mu ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita dengar cerita dari Kak Esther, kakak punya 2 kata nih buat kalian. Bentar ya, Kak tulis. Kata yang pertama. Ini kata yang pertama. Nah, ini kata yang pertama. Kan? Lalu ini kata yang kedua. Ini kata yang kedua. Jadi kita punya 2 kata, yaitu benar dan kebenaran. Tapi kira-kira arti dari kedua kata ini apa ya? Oh ya, kalau benar nih, kalau benar arti katanya itu tidak salah. Benar artinya tidak salah. Nah, kalau yang kebenaran itu sesuatu hal atau ya tindakan yang benar, yang tidak salah, berarti suatu hal yang benar atau suatu tindakan yang benar. Oke, sekarang ingat lagi ayat hafalan kalian yang minggu lalu.
Ayo, jangan-jangan udah pada lupa ini. Oke, ayat hafalan minggu lalu terambil dari Kejadian pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, jadi di sini tindakan Abram itu adalah percaya kepada Tuhan nih, percaya kepada Tuhan. Lalu dia itu juga, kalau di ayat-ayat yang sebelumnya, Abram itu juga taat kepada perintahnya Tuhan. Nah, tindakan Abram inilah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Jadi tindakannya itu dianggap benar oleh Tuhan. Tapi kira-kira ada nggak ya selain Abram yang tindakannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah? Siapa ya? Oh, ya. Namanya itu Lot. Dia itu adalah keponakannya Abram. Kakak penasaran ya cerita tentang Lot ini? Apa sih yang terjadi sama Lot? Kalian penasaran nggak? Mau tahu nggak ceritanya? Nah, kalau pengen tahu nih, kita dengar aja langsung ceritanya dari Krestar. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great. Makasih Kak Talita yang sudah memberikan pengantar yang luar biasa keren, komplit, kreatif, ya gitu dong. Oke, selanjutnya Kak Esther akan bercerita minggu ini tentang bagaimana Abraham mendoakan orang-orang benar yang ada di kota Sodom. Kalian bisa buka ceritanya itu dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1-8, ayat 15-22, dan juga pasalnya yang ke-18 dan ke-19. Abraham tertawa. Adik-adik, sesudah kelahiran Ismail, Abraham tidak lagi mendengar suara Tuhan untuk waktu yang panjang. Seolah-olah Allah berkata, "Coba jalanmu sendiri dan lihat apakah itu dapat sampai ke tujuan." Ketika Abraham berumur 90 tahun, Allah menampakkan dirinya lagi kepada Abraham. Allah tidak melupakan Abraham yang telah meninggalkan jalannya yang sudah direncanakan untuk dia. Memang ini sifat Allah, adik-adik. Kasihnya terhadap manusia dan rencananya tidak pernah berubah. Oleh karena itu, janji yang dia berikan kepada Abraham tetap ada. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak. Bagaimana perasaan Abraham waktu dia mendengar suara Tuhan? Abraham menundukkan kepalanya, adik-adik. Tetapi di dalam hatinya dia tertawa. Mana mungkin Sarah akan melahirkan pada usia lebih dari 90 tahun. Apalagi aku sendiri sudah 100 tahun umurnya. Memang susah untuk Abraham percaya kepada Allah. Sehingga dia bertanya, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Pada waktu itu, Ismail berumur 12 tahun. Dia cakap dan sangat dikasihi oleh Abraham. Tetapi jawab Tuhan, "Tidak, Abraham, anakmu akan dilahirkan dari Sarah istrimu. Tetapi aku sudah mendengar doamu untuk Ismail. Aku akan memberkati dia, meskipun dia anak laki-laki yang bukan aku janjikan kepadamu. Tetapi ia akan menjadi bangsa yang besar. Perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Sesudah Abraham menerima berita dari Tuhan, dia pulang adik-adik dan memberitahukan semuanya kepada Sarah. Tetapi kali ini Tuhan mau bahwa Sarah juga mendengar dengan telinganya sendiri
apa yang akan terjadi dalam keluarga mereka. Sarah tertawa. Adik-adik, pada suatu hari Abraham sedang duduk-duduk di pintu kemahnya di bawah pohon tarbantin di Mamre. Dari jauh terlihat 3 orang yang mendekati kemahnya pada siang hari yang panas itu. Dengan segera Abraham pergi menyambut mereka dengan hangat dan berkata, "Selamat siang, silakan istirahat di tempatku." Mereka segera duduk adik-adik. Abraham ambil air dan menyuruh hambanya membasuh kaki tamu itu. Ada juga hamba yang menyembelih seekor domba dan memasak. Sementara Sarah sibuk membuat roti. Waktu makanan dihidangkan, 3 tamu makan sampai kenyang adik-adik. Abraham duduk bersama mereka. Tetapi Sarah berdiri di dalam kemah dekat pintu supaya dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Sesudah makan, seorang tamu bertanya kepada Abraham, "Di manakah istrimu Sarah?" "Di dalam kemah," jawab Abraham sambil menunjuk ke kemah terdekat. Tamu itu terus berbicara dengan suara yang cukup keras sehingga Sarah dapat mendengarnya. "9 bulan kemudian aku akan kembali ke sini. Dan pada waktu itu, istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki." Waktu Sarah mendengar kata ini, Sarah tertawa adik-adik. Karena tidak bisa membayangkan bagaimana seorang tua seperti dia akan melahirkan seorang anak. Orang yang berbicara tadi bukan tamu biasa. Dalam hatinya Abraham, dia yakin bahwa ini adalah Tuhan dengan 2 malaikatnya dalam bentuk manusia yang sedang mengunjungi Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa?" dan berkata, "Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Sarah sangat malu adik-adik dan takut. Jawabannya, Aku tidak tertawa. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Allah memberitahukan rencananya kepada Abraham. Sesudah tamu-tamu itu selesai makan, mereka minta diri atau pamit adik-adik untuk melanjutkan perjalanannya. Abraham mengikuti para tamunya dari belakang. Melalui percakapan, tahulah Abraham bahwa mereka bukan tamu biasa. Yang satu adalah Tuhan dan yang lainnya adalah malaikat-malaikatnya. Mereka berjalan terus sampai ke puncak bukit. Dari sana, mereka dapat melihat ke lembah Yordan. Inilah tempat di mana Abraham sering berdiri dan mendoakan Lot sekeluarga. 3 tamu itu memandang ke arah lembah. Kemudian Tuhan berkata dalam hatinya, "Aku tidak mau merahasiakan kepada Abraham apa yang akan kulakukan. Dia telah kupilih supaya ia mengajar anak-anaknya untuk taat kepadaku, untuk hidup benar dan adil. Jika hal ini mereka lakukan, segala janjiku kepada Abraham akan kupenuhi kepada mereka." Lalu Tuhan berpaling dan berkata kepada Abraham, "Ada keluhan yang berat tentang Sodom dan Gomora, 2 kota di lembah Yordan itu.
Sekarang aku hendak turun ke sana dan melihat apakah sungguh benar apa yang dikatakan tentang mereka." Lalu 2 malaikat itu berangkat turun ke lembah Yordan ke arah Sodom. Tuhan sendiri masih tinggal dengan Abraham. Permohonan Abraham untuk orang-orang benar di Sodom. Adik-adik, waktu malaikat-malaikat berangkat menuju Sodom, Abraham yakin bahwa Tuhan akan menghukum kota itu. Abraham juga sudah mendengar banyak keluhan tentang kejahatan dari penghuni kota Sodom. Tetapi Lot ada di antara penduduk kota itu, adik-adik. Karena memikirkan keadaan Lot, Abraham mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada Tuhan. "Tuhan, apakah Tuhan akan membinasakan orang yang tidak bersalah bersama orang yang bersalah? Andai kata ada 50 orang benar di kota itu, apakah Tuhan akan menghukum dan membinasakan seluruh kota itu? Apakah Tuhan mau mengampuni kota itu supaya 50 orang yang benar itu selamat?" Tuhan berjanji kepada Abraham, "Seandainya ada 50 orang benar di Sodom, aku akan mengampuni seluruh kota itu." Abraham berkata lagi, adik-adik, "Tuhan, ampunilah aku, manusia biasa yang sebenarnya tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Izinkan aku bertanya lagi, seandainya ada 45 orang, apakah Tuhan tetap membinasakan seluruh kota itu?" Abraham terus tawar-menawar lagi dengan Tuhan, adik-adik. Jikalau ada 40 orang benar, jikalau ada 30 orang saja, jikalau ada 20 orang, bagaimana Tuhan? Tuhan menjawab, "Jika kudapati ada 20 orang, aku tidak akan membinasakan kota itu." Kemudian Abraham berkata untuk terakhir kalinya, adik-adik, "Jangan marah Tuhan, aku ingin bertanya sekali lagi, bagaimana jika hanya 10 orang?" Tuhan berjanji, "Jika ada 10 orang yang benar, aku tidak akan membinasakan kota itu." Setelah selesai tawar-menawar, Tuhan pergi meninggalkan Abraham. 2 malaikat mengunjungi Sodom. Adik-adik, kedua malaikat yang diutus Tuhan telah tiba di Sodom pada waktu malam. Waktu itu Lot sedang duduk di pintu gerbang kota. Ketika ia melihat 2 orang itu datang kepadanya, hatinya sangat gembira. Wajah kedua tamu itu begitu ramah dan suci, sehingga Lot teringat kepada Tuhan Allah yang sering disembahnya bersama Abraham, pamannya pada waktu yang dulu. Lot segera menyambut kedua tamu itu. Sambil bersujud di hadapan mereka, ia meminta dengan sangat, "Tuan-tuan, singgahlah dan bermalam di rumah hamba-Mu ini. Besok pagi-pagi bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan." Kedua tamu itu menjawab, adik-adik, "Biarlah kami tidur di lapangan saja." Tetapi Lot tahu tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang Sodom setiap malam, apalagi terhadap orang asing yang datang ke kota mereka dan belum mempunyai penginapan. Karena itu, Lot menjamu mereka dengan makanan yang lezat. Tetapi, apa yang terjadi, adik-adik? Sebelum mereka tidur, terdengar suara yang sangat ramai di luar sana.
Rupanya rumah Lot telah dikepung oleh semua orang laki-laki itu. Mereka berteriak-teriak sambil bergedor-gedor pintu. Lot, Lot, cepat! Mana tamumu yang datang ke rumah tadi? Keluarkan mereka, supaya kami menyiksa mereka. Lot sudah mengenal mereka. Ia tidak bersedia menyerahkan tamu-tamu yang baik itu ke dalam tangan mereka. Tidak, aku tidak akan memberikan tamu-tamuku kepadamu. Lot menjawab dengan tegas. Ia keluar tetapi menutup pintu di belakang supaya tamu di rumahnya tetap aman. Orang-orang Sodom itu tidak mau mendengar Lot dan berteriak lebih keras lagi. Hei, kau orang asing saja mau mengajar kami? Tinggalkan pintu itu. Kalau tidak, engkau akan kami hajar lebih berat dari dua orang itu. Mereka mendorong Lot dan mendobrak pintu rumahnya. Pada saat itu, kedua tamu Lot mengulurkan tangan mereka dan menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Mereka membutakan mata orang-orang yang berada di luar, sehingga mereka tidak menemukan pintu rumahnya Lot. Hanya kata-kata ancaman saja yang mereka ucapkan. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Lot dan mencari jalan pulang ke rumah masing-masing. Lot sekeluarga meninggalkan Sodom. Malam itu, semua menjadi jelas. Apa yang dikeluhkan orang banyak kepada Tuhan tentang kejahatan kota Sodom ternyata benar. Orang-orang Sodom benar-benar jahat. Karena itu, kedua tamu itu mulai mendesak Lot. Kota ini akan kami musnahkan karena kejahatan kota Sodom sungguh besar. Jika engkau mempunyai anak-anak menantu atau sanak saudara lainnya, bawalah mereka keluar dari sini sebelum kota ini ditumpas. Lot ingat akan dua orang calon menantunya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu adik-adik. Orang-orang jahat itu sudah pergi, sehingga Lot dapat pergi ke rumah kedua calon menantunya. Ia berseru kepada mereka, cepat, 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 keluarlah dari kota ini. Tuhan akan memusnahkannya. Tetapi mereka hanya tertawa. Mereka merasa Lot bergurau. Mereka tidak menghiraukan tanda awas yang diberikan Lot kepada mereka. Waktu Lot kembali ke rumahnya, kedua tamu itu sudah tidak sabar lagi adik-adik. Hari sudah menjelang pagi. Cepat, kata mereka, pergilah dengan istrimu dan dengan kedua anak gadismu sebelum kota ini dihancurkan. Lot kelihatan bingung dan bimbang. Mana yang harus dibawa dari segala kekayaannya? Akhirnya, kedua malaikat mendesak dan menarik tangan Lot, istrinya dan kedua anaknya, serta mendorong mereka keluar dari kota Sodom. Di luar kota itu, mereka dilepaskan dengan perintah, lari, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti di lembah. Larilah ke pegunungan, di sana kalian akan aman. Akhirnya, Lot dan anak istrinya berlari dengan penuh ketakutan. Mereka menuju sebuah kota kecil yang bernama Zoar, kota yang terletak di sebelah selatan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora dihancurkan. Pagi itu, saat matahari memancarkan sinarnya, Lot sekeluarga sudah tiba di Zoar.
Lalu apa yang terjadi di Sodom? Tuhan menurunkan hujan api dan belerang. Tentu adik-adik dapat membayangkan ya, betapa panasnya hujan belerang yang disertai dengan api. Kota Sodom dan kota Gomora yang terletak di lembah Yordan yang indah seperti Taman Eden dulu, dibakar dan ditunggang balikan oleh Allah. Kota itu dibinasakan dengan cara yang sangat mengerikan. Bunyi hujan, belerang, dan api yang menghancurkan kota Sodom menimbulkan rasa ingin tahu siapa saja yang mendengarnya. Apa yang Allah sedang perbuat atas kota itu? Tetapi malaikat Tuhan sudah berpesan, jangan menoleh ke belakang. Bunyi hujan belerang dan api yang turun atas perintah Tuhan itu terdengar semakin menggemuruh. Dan istri Lot tidak dapat menahan rasa ingin tahunya adik-adik. Apa yang telah terjadi atas kota di mana ia pernah tinggal dan mengumpulkan harta kekayaannya itu? Ia menoleh, lalu menjadi tiang garam. Tinggallah Lot dan kedua anak gadisnya yang terus berjalan dengan ketakutan. Abraham menerima kenyataan tentang Sodom dan Gomora. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham cepat-cepat naik ke bukit di mana ia berdiri bersama Tuhan sehari sebelumnya. Ia memandang ke arah Sodom dan melihat asap mengepul dari lembah Yordan. Ia mencium bau belerang. Dari situ Abraham tahu bahwa orang-orang Sodom layak dihukum oleh Tuhan. Tidak ada 10 orang benar di antara mereka. Kota Sodom dan Gomora tidak terdapat lagi pada peta kita adik-adik. Kita hanya melihat laut asin di mana dahulu kota-kota itu berada. Sia-siakah doa Abraham? Tidak. Karena Tuhan mengingat Lot dan sudah menyelamatkannya. Seorang saja yang benar yang boleh membawa 2 anaknya ikut serta ke Zoar. Oke adik-adik, itu tadi cerita Kak Esther bagaimana Abraham mendoakan orang benar di Sodom. Karena di Sodom itu ada ponakannya. Iya, betul sekali. Lot ya, ponakannya ada di sana beserta keluarganya. Jadi pada saat Allah mau menghukum kota Sodom, Lot tawar-menawar sama Allah. Iya, seperti dari cerita Kak Esther ya. Bahkan 10 orang pun orang benar di situ tidak ada adik-adik. Akhirnya Allah membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Dan di saat ini petanya tidak ada lagi Sodom dan Gomora ya, sudah tidak ada ya. Di Laut Asin itu adalah bekas dari kota Sodom dan Gomora yang sudah ditunggang balikan oleh Allah dengan hujan belerang dan api yang dahsyat luar biasa. Oke adik-adik, itu dulu cerita Kak Esther minggu ini. Sekarang seperti biasa kalian kerjakan tugas dari Kak Esther, ada 3 pertanyaan. Kalian bisa catat jawabannya di buku catatan kalian. Simak ya. And all will see how great water you turn into wine. Oke adik-adik, itu dulu pertanyaan dari Kak Esther. Satu lagi, tugas-tugas yang sudah Kak Esther berikan pada minggu-minggu sebelumnya, segera kalian foto dan kirim ke WA Kak Esther. Termasuk tugas minggu ini ya, langsung kerjakan, foto dan kirim ke WA Kak Esther. Karena Kak Esther akan menilai semua pekerjaan rumah yang telah kalian kerjakan. Seperti biasa kalian akan mendapat nilai dari Kak Esther dan tentunya reward ya. Baiklah, sekarang untuk ayat hafalan kalian minggu ini, ayat hafalan seperti biasa silakan dicatat, yaitu dari Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 17. Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar,
dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Jadi itu ayat hafalan lumayan panjang ya, tapi nggak apa-apa kan kalian catat di buku catatan kalian. Selanjutnya, untuk penutupnya, Kak Esther serahkan ke Kak Cia. Silakan Kak Cia. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Esther. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup, kita angkat satu pujian dong. Kayak gini lagunya. Yo terima, yo terima, yo terima berkat. Adik-adik ingat gak dengan lagunya? Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu itu. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya. Pasti anak-anak kelas besar tahu kan cara sikap berdoa yang baik dan benar bagaimana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan terima kasih juga karena Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Dan tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Kak Esther Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan, itu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan lindungi kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap aktivitas yang kami kerjakan, dan sempurnakanlah dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Worthy of all praise, and my heart will sing how great. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Name above all names, stand against. Worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God is greater, our God is stronger.